Syiah menyamakan imam mereka dengan para nabi. Fadzakar Amirul Mukminin alaihi salam, semua imam mereka katakan alaihi salam. Ya. Semua imam mereka katakan apa? Alaihi salam, karena kedudukannya seperti nabi. Kalau kita Nabi Muhammad saja kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali seluruhnya kita mengatakan radhiyallahu taala anhu sebagai pembeda. Wahai Ustadz, kelompok Anda tidak ada pekerjaan lain kecuali membid'ahkan muslimin. Yang ingin kami tanyakan sekarang, apakah kalimat radhiyallahu anhu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat? Mari kita simak jawabannya dari Imam Ustadz ini. Dalam kitab Al-La'ali Al-Bahiyah, karya Aula Syaikh, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, terbitan Darul Ashimah, cetakan pertama tahun 2010 Masehi atau 1431 Hijriah, halaman 410. Aula Syaikh berkata, sesungguhnya memasukkan kata radhiyallahu anhu kepada sahabat dan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Kemudian setelah itu para imam dari kalangan tabi'in dan orang setelah mereka telah memasukkan kata radhiyallahu anhu ini, di mana mereka memasukkan slogan ini kepada Ahlus Sunnah untuk menandingi kelompok Rafidhah, Khawarij, Nawashib, dan selainnya. Karena imam-imam mereka kedudukannya seperti Nabi, seluruhnya mengatakan Al-Husain alaihi salam, Al-Hasan alaihi salam, Ali alaihi salam. Karena dianggap seperti kedudukannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar hanya ulama imamiyah saja yang menjuluki para imam Ahlul Bait dengan kalimat alaihi salam? Mari kita lihat riwayat di bawah ini. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, jilid 6, terbitan Dar Tauq An-Najah, cetakan pertama tahun 1422 Hijriah, halaman 171. Telah menyampaikan kepada kami Yahya, telah menyampaikan kepada kami Waki dari Al-A'mash, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abdurrahman, dari Ali alaihi salam. Kemudian dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi atau 1423 Hijriah, halaman 762, bahwasanya Fatimah alaihi salam dalam kitab Ibn Tasir Al-Fahrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 30, terbitan Darul Fikr, halaman 124. Ar-Razi berkata, dan tidak tersisa seorang pun yang dipandang dari keturunan Bani Umayyah di dunia ini. Kemudian lihatlah berapa banyak tokoh ulama terkemuka dari Ahlul Bait seperti Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kazim, dan Ali Ar-Ridho alaihi salam. Ustadz ini telah meyakini bahwa Imam Al-Bukhari sebagai pengikut imamiyah karena beliau mengatakan alaihi salam kepada Ali bin Abi Thalib dan alaihi salam kepada Fatimah. Begitu pula Imam Al-Fahrur Razi yang menyebut para imam dari Ahlul Bait alaihi salam. Atau mungkin Ustadz ini tidak pernah membaca kitab Al-Bukhari. Kenapa ikhwan saya katakan hadis-hadisnya orang Syiah tidak ada yang sahih? Karena mereka tidak punya buku-buku rijal yang mengkritik tentang kedudukan para perawi. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, punya buku-buku yang menjelaskan tentang kredibilitas para perawi tersebut. Banyak, seperti kitab-kitab yang khusus menyebutkan perawi-perawi yang thiqah, seperti kitab Thiqat karangannya Ibn Hibban. Ada kitab-kitab yang khusus tentang du'afa, ya, perawi-perawi yang lemah, tidak kuat hafalan, tidak bisa dijadikan hujah tatkala meriwayatkan hadis. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara rawi yang thiqah dan rawi yang dhaif, digabungkan, dan itu banyak, ribuan para perawi dijelaskan oleh para ulama. Sehingga tatkala seorang mengatakan hadis dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi, fulan A B C D, ini semuanya ada biografinya. Ketahuan dia hafalannya lemah, ketahuan dia pendusta, ketahuan dia hafalannya kuat, sehingga kita bisa menilai hadisnya sahih atau tidak. Ini tidak ada dalam ilmu Syiah, tidak ada. Mereka punya cuma dua buku rijal, cuma Rijalul Qushi dan Rijal Najasyi. Apakah benar pernyataan Ustadz ini bahwa mazhab imamiyah tidak memiliki kitab rijal? Atau itu merupakan khayalan dia semata? Silahkan rujuk kitab-kitab rijal mazhab imamiyah di bawah ini. 1. Rijal Ibn Daud. 2. Rijal At-Tusi. 3. Rijal An-Najasyi. 4. Mu'jam Rijal Al-Hadis karya Said Al-Khu'i.
5. Rijal Al-Ghairi, dan kitab-kitab rijal yang lain. Silahkan merujuk link-link Maktabah Syiah. Semua pernyataan Ustadz ini saya serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.